Gua ada cerita nih sebenarnya. Ketunda nih cerita. Oh, cerita ini ya pengalaman lu Kemarin hiking. gua naik gunung nih. 2 minggu sebelum puasa. Sebelum puasa. Itu lagi lu naik gunung ke mana tuh? Gunung mana? Gunung Gede. Gunung Gede. Dia 2 minggu sebelum puasa. Gua naik sama anak-anak sini sih. Sama teman-teman gue biasa yang naik. Jadi cerita pengalaman gue pas lagi posisi turun dari Gunung Gede. Tuh gue naik tuh rombongan gue sekitar 17 orang. 14 orang. Rombongan gue pas lagi posisi naik. Gue posisi naik tuh nggak ada masalah pas kita naik ke atas sampai ke kandang batu, belum ada masalah sama sekali, nggak ada kendala. Nyampe anak-anak pada puncak. Nah pas udah turun dari puncak, nah di situ gua udah mulai ada aneh-aneh. Jadi gua dari posisi di kandang badak, gua ngecamp kan di situ. Itu gua ngecamp di belakang banget, Itu batu gede. Itu lu sebelum lu naik itu lu punya ini nggak? Ada firasat nggak gitu? Enggak sih, karena Biasa aja gitu. Karena gua mah kalau naik ya gua mau happy aja, karena nggak pernah mikirin yang aneh-aneh. Naik ya naik, gua cukup yang naik. Nggak tahu kalau yang lain mungkin ada macam-macam. Iya. Nah, jadi pas gua posisi lagi packing mau turun, itu gua packing lagi bongkar tenda pertama dibongkar, udah selesai itu di packing. Posisi gua lagi bongkar tenda kedua, itu dari belakang batu keluar anak monyet. Gua kira gua dari pas siangnya itu sekitar jam 1-an gua udah wanti-wanti nih. Jangan nyampe yang gua bilang, kata gua yang di belakang yang di batu nih, jangan nyampe pada keluar. Gua takutnya kalau misalnya udah keluar pasti bakal ada kejadian pas turun. Nah bener. Itu gua keluar anak monyet. Posisi lagi bongkar tenda. Udah gak enak aja, kata gua posisi gua lagi bongkar tenda keluar anak monyet kan. Langsung gue suruh tuh, karena di rombongan gue ada cewek 3 orang. Gue suruh yang cewek duluan. Udah pada duluan deh, yang cewek temenin dia sama siapa 2 orang 3 orang. Ntar sama gue juga kejar turun. Soalnya takut kemalaman, keburu gelap, gue bilang di trek. Akhirnya gue turun ke bawah. Nah, gue udah ngomong sama teman gue, jangan nyampe ke maghriban di Cipanas. Pokoknya Cipanas tuh harus lewat aja, jembatan Cipanas. Mau gimana pun caranya harus lewat sebelum maghrib. Akhirnya karena ada rombongan gua ada cewek, agak lama lah ya kalau ada cewek jalannya. Gak nyampe Cipanas, belum lewat. Gua posisi maghrib tuh pas banget di kandang batu. Akhirnya stop dong, gua di kandang batu. Kandang batu stop semua anak-anak kan. Istirahat nunggu ajan maghrib selesai. Gue langsung jalan lagi, gue udah ngelewatin jembatan Cipanas. Nah di situ udah turun ke bawah, ada kayak tugu lah. Di situ salah satu yang di rombongan gue yang cewek ada yang lihat. Gue posisi selalu di belakang kok. Pokoknya mau naik mau turun gue selalu di rombongan tuh paling belakang. Itu kalau misalnya ya, kalau kita naik ke gunung itu, kalau misalnya si ceweknya ada yang haid itu ngaruh juga nggak sih buat kayak sebenarnya setan-setan gitu nongol? Ya, katanya kan kalau lagi haid itu ada yang nggak boleh naik ke atas tuh. Ya karena kan gimana ya, balik kalau nggak tahu juga sih cerita yang kayak gitu, mungkin ya kata orang-orang sih lah, katanya kalau lagi haid nggak boleh naik atau sebenarnya kalau mau naik ya naik aja sih. Kalau menurut gua mah yang penting mah jangan macem-macem aja di gunung itu aja sih. Di rombongan gua nggak ada yang haid. Nah terus posisi nih, gua habis udah turun di Cipanas tuh, ketemu kayak tugu kecil. Nah di situ tuh pas di tugu itu satu orang yang cewek itu ngeliat, ada yang lihat kan, ngomong ke temen gue yang si Indra, bang itu di tugu tadi ada yang liatin, yang kata yang cewek itu, biarin aja masuk. Gue ngeliat nih, karena gue posisi belakang, teman-teman gue nggak ada yang lihat. Aduh, kata gue ngolin lagi yang di tugu kecil itu. Udah kata gue lanjut aja jalan. Akhirnya jalan lagi. Nah gue dari pos Cipanas sampai pos 3 Ciberem tuh ada 3 shelter. Nah gue berhenti itu di shelter pertama tuh, itu shelter
Batu Pupus. Nah sebelum gue berhenti itu di Batu Pupus, di situ udah ada yang istirahat dulu 3 orang rombongan juga, dia udah kecapean. Posisi gue udah sekitar jam 8 karena bawa cewek ya, lama trek jam 8. Nah di situ di belakang shelter itu tuh udah ada 2. Awalnya sih mereka tuh yang 2 itu bukan mau masuk ke temen gue, jadi yang ketiga orang itu posisi udah ngeliatin aja. Gue pernah denger katanya kalau kita ngelihat setan gitu di gunung katanya mau beda disebut, yang benar itu kayak gitu. Gue sebut mau nggak, terserah itu mah gimana masing-masing aja sih. Nah itu akhirnya yang liatin, yang dua tuh, yang satu badannya setengah ular, yang satu tinggi hitam. Kira temen gue pada istirahat, ya gue kata gue, mudah-mudahan nggak ada yang nggak jahil kali ya, kata gue. Dan mati gue, kira gue rebahan, set. Yang cewek itu udah pegel sepatu kan, terus sepatu dia dibukain sama temen gue, dipijitin kakinya. Gak lama pas masak tuh kan, anak-anak tuh masak air panas karena udah nggak ada air panas. Pengen ngeteh, ya udah masak. Nah, pas selesai masak baru juga minum, masuk yang setengah ular ke temen gue yang cewek itu masuk. Gue udah kaget pas anjing, aduh masuk lagi. Gue kira kalau ngamuk-ngamuk gitu deh. Ngamuk, akhirnya pegangin, itu dipegangin sama 5 orang, gua dipegangin sama 5 orang, hampir nggak ketahan. Tadinya yang setengah ular itu bukan mau masuk ke temen gua, mau masuknya yang ke rombongan yang 3 orang itu. Karena yang rombongan yang 3 orang itu cowok semua mungkin ya, beda fisik ya, cowok sama cewek. Akhirnya masuknya yang temen gue yang cewek. Gue itu pas udah dipegangin, ya mau gak mau lah, karena emang sebenarnya nggak ada yang bisa sih buat ngeluarin kesurupan. Kata gue ya udahlah, yang udah lu pada, gue bilang baca ayat Al-Quran aja. Kopinya itu mana? sampai gue gambarin gitu. Kopinya mana? Ini gue bilang, gue tahu ini yang masuk. Kopi saya. Kata gue, Jangan yang dingin dikasihnya. Ini yang tadi yang di belakang shelter kan, gue bilang. Hah? Ini yang masuk, kata gue, yang mana nih? Kata gue, yang setengah ular apa yang? Lu ngomong ke yang kesetannya nih. Iya, itu yang udah masuk, kata gue. Kalau mau, gue bilang, kalau mau jahil, gue bilang, jangan masuk ke badan temen gue. Temen gue udah capek banget. Ini dia aja turun udah nggak kuat, gue bilang. Kalau mau keluar, gue bilang keluar. Ikut aja ke gue. Jangan masuk badan dia. Itu ngamuk tuh, sempet ngamuk, gua hampir kepukul. Untung dipegangin sama 5 orang. Gua masalah takutnya kalau posisi kesurupan di gunung tuh nggak kepegang, lari. Iya. Itu dia. Gua udah wanti-wanti aja, gua bilang, kalau misalnya sampai kemasukan lagi, nah kata gua kita posisi turun, siap-siap pegangin aja lah. Kira udah keluar, dia udah keluar, beres-beres lagi, gua lanjut sama anak-anak jalan lagi. Gua posisi belakang, ikut satu, naik ke situ. Kata gua, Naik ke pundak lu. naik, kata gua, dia mau masuk lagi, kata gua, jangan nyampe masuk lagi. Gua bilang, tadi udah gua bilang kalau misalnya daripada lu masuk, ikut aja ke gua bilang, naik aja. Akhirnya naik ke pundak, naik satu, jalan lagi, ketemu shelter lagi pos. Karena posisi emang udah pada nggak kuat, akhirnya istirahat lagi yang cewek. Nah di shelter itu dari dulu gua nyampe sekarang, di shelter itu shelter Rawadenok 2 ada kamar mandi WC. Itu gua nggak pernah mau istirahat di situ dari dulu. Karena gua tahu di situ di kamar mandi itu ada kuntilanak yang jahil. Tim lu pada ke situ. Istirahat di shelter itu karena emang posisi ramai juga di situ, ada rombongan dan pendaki lain. Akhirnya istirahat, gua juga sama duduk di belakang, gua masih duduk di trek, posisi trek. Pas istirahat tuh yang cewek pas duduk itu yang dari kamar mandi, yang dari WC langsung keluar. Ada 2 juga di sini. Itu sepasang kuntilanak sama apa kayak kecowo atau apa gitu, gua nggak tahu deh ininya. Pasang keluar dari WC, tapi belum mau masuk karena rame di situnya. Udah gue liatin, nggak nyampe masuk lagi gitu kan. Posisi jam berapa sih tadi? Itu gue di situ udah jam 9-an kayaknya, gue di shelter itu Jam 9 malam. Oh malam. Gue udah kata gue cing nih, udah
mau ada yang masuk lagi kata gue kasihan anak-anak, masalahnya anak-anak udah pada capek semua kan, gue juga udah capek. Itu gue posisi bawah satu nih yang dari atas, yang dari batu kukus ini. Kira gue langsung bilang kata gue, jalan yuk kata gue, udah jangan lama-lama istirahatnya di sini. Tapi gue nggak ngomong, ada yang ngeliatin, ada yang ini lagi. Terus dia nyaut tuh yang temen gue, bentar lagi deh tanggung. Ya udah gue bilang, cuman jangan lama-lama, gue nggak mau lama-lama sini. Oh iya kata dia, nggak lama, sekitar 5 menitan lah gitu. 5 menitan akhirnya jalan, udah bangun jalan, belum jauh jalan, paling sekitar 10 meter, 20 meteran lah. Langsung masuk lagi. Ke cewek yang tadi. Cewek yang sama masuk lagi. Oh, masuk pertama yang masuk yang cowok dulu, yang rewanya itu kayak yang satunya masuk. Oh itu masuk di situ, gua udah anak-anak udah pusing, masuk lagi aja gua udah kata gua kira nggak bakal masuk, akhirnya masuk itu di situ tuh sama anak-anak udah pegangin ya, sampai gua tarik kupingnya jewer. Kata gua ini yang kata gua udah dong, gua yang ada di sini jangan pada masuk lagi tempat gua. Apa? Kata gua kalau mau ikut aja gitu ya, sama rombongan ini, cuman jangan masuk tuh, yang kasihan teman gua badannya udah capek dari atas aja, dari tadi udah sama temen gua udah seperti gendong gitu. Kalau mau keluar udah keluar deh sekarang gitu. Jadi masih tetap di dalam dia. Kata dia nggak mau, gua nggak mau keluar. Pakai bahasa Sunda dia ngomongnya, bung keluar, kurang resep ke awewe ieu. Soalnya cewek ini cantik, dia bilang. Itu pakai bahasa Sunda ya? Pakai bahasa Sunda dia ngomong, soalnya cewek ini cantik, mau gue bawa aja. Oh gue bilang bawa gimana, nggak bisa, gue bilang ini temen gue bilang, lu kok nggak mau keluar, gue hilangin sekalian. Nggak mau, bodoh kata dia, ini mau gue bawa. Nah, akhirnya mau nggak mau ya, udah lah gue bilang, udah kayak tadi aja gue bilang yang bisa baca, gue bilang yang bisa, yang pada udah gue bilang baca apa aja, gue bilang biar dia ini juga. Kira mau di ini lagi keluar tuh yang cowoknya, yang kuntilanaknya masuk, terus yang kuntilanak pas masuk anjing itu langsung ketawa ngeliatin gua, senyum ke gua, Demen sama lu itu? senyum aja anjing kata gua, ini kenapa kata gua, ini yang masuk beda lagi nih kata gua, yang tadi udah keluarin siapa lagi, gua bilang senyum gua tanya, kata gua udah dong, gue bilang keluar lah ya, kata gue ini rombongan gue udah capek, gue mau turun, ini posisi masih jauh banget ini, gue bilang mau turun gue ke bawah, nggak mau, gak sukanya sama gue, wah aja kata gue ngobrol, kata gue ya udah kalau bisa suka sama gue bilang lu keluar, masuk ke gue, keluar dari situ gue, masuk ke gue, kasihan gue bilang ke temen gue, ini gue mau turun, kalau emang kata gue lu suka sama gue, cepetan keluar, gue bilang masuk aja ke gue. Kalau emang lu nggak mau masuk ya lu ikut aja sama gue. Ya udah, kira nggak lama dia keluar langsung pada muntah. Temen gue yang muntah langsung 3 orang, yang kesurupan muntah, terus yang 2 orang muntah juga. Keluar langsung kita jalan, jangan lama-lama. Dia bilang kalau belum nyampe pos Ciberem, gue bilang kita nggak bakalan aman. Paksain gimana pun, gue bilang mau kuat mau enggak jalan, paksain harus nyampe pos Ciberem. Kira jalan lagi, naik yang kuntilanak ikut tuh gue, naik di sini, gue bawa 2, gue udah bawa carrier, ada yang naik 2, oh gue udah anjing paling belakang, gue udah manggil si Gus Dur, gue bilang lu jangan jauh-jauh dari gue, udah deket gue. Pindah lagi, nah pas Gus Dur gue suruh pindah ke depan, Gus Dur gue bilang lu pindah ke depan tuh, gue bilang kasihan yang tadi gue bilang yang tadi kesurupan, si Indra kan megangin tuh, takutnya si Indra udah nggak kuat, gantian aja deh. Akhirnya gantian yang megang si Gus Dur, dipegangin yang kesurupan tuh sama si Gus Dur, set, karena pasti udah nggak kesurupan kan tuh, terus jalan, tiba-tiba ada yang masuk lagi, anjing tinggal banget tuh, masuk dari kiri. Ke cewek yang tadi? Gila.
Tapi anak-anak nggak ada yang sadar kalau dia kesurupan. Karena posisi jalan lagi ngetrek kan, posisi gue mau turun. Nah ketahuannya anak-anak pada tahu si Emon nanya, dia dipanggil kan, dia kerja apa kuliah? Ya, dia jawab gitu lah. Dia kerja apa kuliah? Kerja. Tanya. Nah, di situ Emon nanya umur. Ditanya sama Emon. Dia awal itu si Emon ini dia nggak tahu. Nggak ada yang tahu, anak-anak nggak ada yang tahu yang itu cuma biar dia relax aja. Iya, gitu ya? biar relax lah, ajak ngobrol karena yang posisi capek gitu kan. Nah, posisi Gus Dur udah tahu megangin karena pas Gus Dur pegangin kerasa Gus Dur gitu. Nah, pas ditanya umur, ya umurnya berapa? Hah? Ya umurnya berapa? 1 tahun. Langsung pada kaget. Set, langsung pada nengok gua ke belakang semua. Set. Ini masuk lagi. Aduh kata gua. Emon pakai ditanya, kata gua dibiarin aja biar nyampe bawah. Ya anak-anak pada nggak tahu kalau itu masih kesurupan. Kira karena gua tahu itu. Ya karena udah terlanjur sama saya mau ditanya, akhirnya gua ke depan samperin kan. Gua tanya. Gua pegang udah tek begini. Gua pegang nih. Ini gua bilang yang masuk Jail atau enggak? Enggak. Serius gue bilang aja ya. Iya enggak. Terus ini masuk maksudnya apa? Ini mau nemenin aja. Kasihan soalnya kalau saya enggak, dia bilang pakai bahasa Sunda deh itu. Kalau misalnya saya enggak masuk ke sini, ini yang ada di sini mau pada masuk semua. Jadi tujuannya buat ngejagain. Ya. Terus ini mau ikut sampai mana? Kalau ikut nyampe bawah jangan. Mendingan keluar aja kalau ikut sampai bawah. Enggak nyampe bawah. Terus sampai mana? Sampai situ mana nih? Pos Ciberem. Yang air terjun. Ya, nyampe situ aja. Ya udah kalau gitu. Itu itu sumpah capek banget. Itu sama ngetrek tuh. Udah macem-macem. Anak-anak gua rasa sih pada ngeliat nggak atau enggak, gua juga nggak tahu deh. Itu pada nongol. Tapi dia beneran keluarnya di pos Ciberem itu. Itu keluar di situ, tapi itu sama di track nih. Udah itu ngobrol ini aja. Cuman gue lupa namanya siapa gitu. Dia pokoknya dipanggil Nyai. Minta dipanggil Nyai. Itu wah, ada kejadian kocak juga sebenarnya. Dia pas posisi kan emang kesurupan ya. Dia pengennya Nyai itu. Lagi ngetrek lagi jalan set langsung berhenti. Mana orang tanya, kenapa berhenti Nyai? Bentar, mau benerin samping dulu. Benerin samping, sumpah gua. Ngeliat anjing benerin samping kata gua. Set ngobrol sama anak-anak, diajak ngobrol terus. Jadi dia tuh disuruh sama siapa gitu. Aki siapa? Aki siapa namanya lupa gua. Suruh jagain. Udah masuk ke situ, jagain biar yang ada di sini pada nggak masuk lagi kepada dia. Sama Bisrek udah macam-macam yang keluar. Nah gue pas lagi posisi ngetrek tuh kan, karena masih jauh gue ke posisi Ciberem. Ada rombongan lagi istirahat, itu 6 orang. Gue nggak tahu rombongan dari mana sih. Itu nyampe di rombongannya ya 6 orang itu lagi istirahat, tiba-tiba berhenti. Iya, yang teman gue yang surupan si Nyai itu tiba-tiba berhenti. Diomel-omelin yang rombongan. Pakai bahasa Sunda itu ya. Iya. Baru Dakar ya. Mau datang ke Gunung Baranaong sih. Apa itu bahasa Indonesia? Jadi dia bilang bandel. Iya. Iya sih, iya budaknya iya. Ditunjuk itu satu orang doang itu yang tunjuk. Iya sih, iya, budak iya. Dia mawa ya. Gua nggak tahu itu dia bilang bawa. Pokoknya dia bawa, cuman gua nggak tahu dia bawa apa. Gua nggak tahu. Bawa apa ya? Gua mikirin kata gua. Bawa. Gua bilang nih, ini bocah. Naik kayaknya abis metik apa bunga atau apa gitu. Sampai si Nyai ngomel gua bilang ke rombongan ini. Kira gua jalan lagi. Nah pas jalan tuh belum jauh ya. Nah, berhenti lagi. Terus si Nyai nengok belakang. Titang hari lu. Lu mana?
kata gue kan no iya kabeh anak ditangani lu akhirnya rombongan yang tadi istirahat ikut bareng sama rombongan gue suruh ikut sama dia suruh ikut oh gue udah kasihan aja itu yang rombongan itu yang bocah yang satu itu ditunjuk sama dia udah ketakutan bang gue takut bang udah nggak apa-apa udah ikut aja ikut terus nunjuk lagi tah budak nu tadi kita hadir gimana nu tadi nu iya ya kita hadir kira nyamperin tuh yang satu orang tuh yang ditunjuk sama dia nyamperin ke si Nyai pas nyamperin pegang tangannya maksudnya gua nggak tahu diapain sama si Nyai tiba-tiba tuh bocah bocahnya pucet takut sama mati megang anak-anak akhirnya megang dia set bang di tangan gua berat bang takut gua bang udah nggak apa-apa kata waktu itu megang siapa lupa gua sih pas megangnya pokoknya setahu gua dia gua ngeliatnya dia megang anak-anak 2 orang bang serius ini gua takut bang udah nggak apa-apa ikutin aja bang daripada ntar ada kejadian yang enggak mending udah ikutin aja rombongan nggak apa-apa kira jalan itu gua sumpah selama gua naik gua udah umur 11 sekitar 11 tahunan gua naik baru kali itu gua ngalamin kesurupan sampai 4 kali temen gua asli itu gua anjing gua aja itu yang gua bawa nih yang 2 di sini itu kagak mau turun Itu yang tadi yang ditunjukkan si Nyai itu yang ngebawa itu dia masih belum tahu dia mau bawa apa tuh. nggak tahu itu yang bocah itu karena gua nggak nanyain juga bawa apa ya udah lah gua bilang jadi biarin aja lah gua bilang masing-masing aja lah karena emang yang tahu si Nyainya biarin aja tadi sebenarnya gua mau nanya kata gua bang lu mau bawa apaan bang dari atas gua bilang sampai diomelin gitu cuman gue nya nggak enak sama rombongan dia begini aja lah kira gue jalan-jalan sekitar dari pas ketemu yang rombongan itu setengah jam lah ketemu tuh baru gue pos Ciberem ramai banget tuh pak ramai banget si Nyai nggak pas sudah mau nyampe gue bilang si Nyai nggak gue samperin gue jalan langsung ada ke depan gue samperin ini udah nyampe Nyanyi gitu ya. Oh iya. Rame kan? Iya. Rada bawah berarti keluarnya. Iya. Akhirnya gue lewatin dulu pas Ciberem, rada turun ke bawah. Pas nyampe. Udah Nyai ya. Ini udah nyampe Ciberem. Ya. Tar dulu. Ada apa lagi? Kata Nyai. Itu yang tadi. Yang bocah yang tadi itu yang tangannya dipegang. Itu yang tadi kasihan. Oh, mana suruh kesini? Bang. Ini. Nyai pegang. Cas. Gituin lagi. Agak pamit sih Nyainya. Dia tiba-tiba pergi. Wah, udah keluar. Yang di gua aja yang ikut 2. Si Nyai pergi, dia pergi. Gua udah habis di situ. Badan gua sebenarnya masih kuat kaki gua buat jalan masih kuat Stamina. tapi stamina gua yang sudah anjing udah ngelewatin pos Ciberem kan masih dua pos lagi pos 2 langsung ke 1 nyampe tempat maksud itu gua selama perjalanan kepala gua kayak mencopot karena gua udah dicapai gua udah jalannya sambil merem-merem gue udah karena gue udah gak kuat gue minta di pos 2 istirahat Gus Dur gue di pos 2 istirahat ya gue pengen rebahan kepala gue udah gak kuat tuh gue udah sama sekali kata gue udah kepala gue udah gak kuat cuman jalan gue masih kuat kepala doang gue pusing gue pengen rebahan doang gue 10 menitan Gus Dur gak mau di pos 2 gak mau gue kata dia tapi lu yang kemarin pas lagi gue naik ke sini pos 2 di sini banyak babi akhirnya gue nggak jadi istirahat di situ anjing gue bilang ke 15 pos 2 gue udah lewat pos 2 bablas anjing gue bilang kok gue barengin sama anak-anak gue bilang lama nih gue pengen udah nggak kuat kepala gue akhirnya gue tinggal anak-anak gue bilang gue duluan ya gue tunggu tempat simaksi akhirnya gue duluan tempat simaksi itu gue sendirian dari pos 2 nyampe tempat simaksi Lu sendirian itu? Iya kan karena gue udah gak kuat, gue maksain udah pulangnya
Yang penting gue nyampe tempat semaksi langsung rebahan, gue udah nggak kuat pala gue. Asli gue udah mau jatuh itu pas lagi di jembatan, aduh. Udah puyeng, bawa senter dup lagi, nggak ada, gue nggak ketemu rombongan, nggak ada, kata gue sepi. Udahlah gue bilang bablasin ces, nyampe tuh gue udah nyampe tempat semaksi, udah gue rebahan, buka sepatu, buka jaket, rebahan nungguin Itu anak-anak. si yang cewek itu aman aja udah nyampe si udah aman akhirnya. Karena gua pas gua nyampe Simaksi itu nggak lama anak-anak pada datang. Akhirnya temen gua nelpon base camp, kan masih pada jauh juga. Akhirnya dijemput sama ranger yang cewek. Anak-anak juga udah pada nggak kuat gitu kan, semuanya udah pada capek. Itu masih posisi di pos 2. Anak-anak tuh dijemput sama ranger. Akhirnya sama ranger dari pos 2 digendong. nih. Ranger kasih tahu nih, siapa tuh kan ada yang nggak tahu nih ranger itu apa. Ranger itu di ini ya apa ya, kalau tim khususnya ibaratnya. tim khusus kalau di gunung. Jadi kalau misalnya kita ada trouble di gunung, ada apa-apa ya kita ngomongin ranger di gunung Khusus. Kalau ada yang hilang dia yang kalau misalnya lu ada, misalnya udah nggak kuat, lu lagi pendakian, lu posisi mau naik atau mau turun, kalau udah nggak kuat ya pasti hubungin ranger. Itu sama gua nge-trek sebenernya banyak banget itu kemarin tuh kejadian. Cuman anak-anak pun gua rasa satu persatu kemarin yang rombongan gua ada yang lihat juga. cuma dia pada takut diem takut aja. dan cerita. Kemarin tuh sempet anak-anak ada yang cerita ke gue sih, kayak si Begeng pas lagi si Nyai masuk tuh, si Begeng lihat ada anak kecil itu di trek, posisi di trek lari-lari ngikutin. Itu gue juga ngeliat yang anak kecil itu. Kata gue yang lihat, kata gue siapa lagi nih, gitu kata gue. Benar-benar nggak ada yang lihat, ternyata banyak yang lihat. Sebagai yang lihat, terus siapa Pada lagi diem aja, pada ya. takut dia. Terus pokoknya udah macem-macem deh anak-anak yang lihat gue ini selama nge-trek, selama naik gunung, ngalamin baru itu doang. Nyampe 4 kali kesurupan dan itu beda-beda setannya. Usahain kalau mau turun jangan nyampe gelap. Kalau emang posisi udah gelap, mendingan lu nge-camp lagi, tunggu jam terang. Usahain lu kalau misalnya emang udah jam gelap jangan nyampe turun, lu istirahat dulu di sana. Soalnya pas lagi dari awal pun dia pas lagi habis turun dari pos Ciberem, pos Cipanas tuh, ini Tugu, pas di Tugu dia ditongolin. Sebenarnya itu kalau misalnya fisiknya bagus mah nggak bakalan nongolin ke dia, nggak bakalan datang ke dia, karena yang fisiknya yang lemah aja kuat, kan. iya, nongolin. Sampai diliatin dia nyampe pala nengok begini, bang itu ngeliatin terus bang itu. Udah nggak usah, nggak usah diliatin, jangan aja, dibiarin aja itu mah. Tapi dia ngeliatin terus, udah nggak apa-apa, nggak bakalan, udah gue yang jagain gitu. Itu sumpah gue udah. Itu dia yang bikin gua nggak mau naik gunung, itu gua ngerinya begitu.